Puji nama Tuhan. Judul renungan pada kesempatan hari ini yaitu KTT, keadaan titik terendah. Terambil di dalam Yakobus 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik-titik terendah dalam kehidupan ini untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Tidak ada yang ingin berada di titik terendah dalam hidup ini. Namun itu terkadang tidak bisa dihindari bahwa keadaanlah yang membuat kita berada di titik itu. Entah itu terjadi karena badai hidup, entah karena dari dampak kesalahan diri sendiri, atau orang lain yang pasti setiap kita pernah berada di titik terendah itu. Perjalanan hidup ini kadang membawa kita pada sebuah titik terendah untuk membuat kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya dan apa fungsi kita bagi Tuhan. Namun terkadang kita salah dalam menanggapi setiap proses. Dan terkadang juga membuat kita memilih berlari dari fase proses itu. Atau malah kita memilih mencari jalan keluarnya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Padahal yang sebenarnya proses yang sedang kita hadapi itu pasti akan dapat membawa kita kepada perubahan yang terbaik untuk pribadi dan hati kita. Banyak orang lebih memilih bersembunyi di balik penyesalan untuk menghukum diri sendiri. Dan ada pula yang memberontak melawan keadaan tersebut. Namun semuanya itu dilakukan dengan cara yang salah. Dengan menyalahkan keadaan orang lain, lalu menyalahkan masa lalu. Dan yang lebih buruk lagi daripada itu, malah kita sering dan tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan kita berada di titik terendah dalam hidup ini? Apakah Tuhan sedang menghukum kita? Yang perlu kita ingat, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Namun Tuhan sedang mengajarkan pada setiap kita agar memiliki kerendahan hati dan pribadi yang berkemenangan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan titik terendah dalam hidup kita? Yang pertama, sebagai orang percaya atau setiap kita harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita. Roma 5 ayat ketiga, beginilah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 1 Petrus 1 ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dari dua ayat yang kita sudah baca tadi sangatlah jelas bahwa setiap pengujian atau ujian yang kita alami akan mengembangkan iman yang tabah, bahkan tabiat yang mantap dan pengharapan yang dewasa dalam kerohanian kita. Jadi iman kita ini terkadang hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan, pencobaan, dan di tengah tantangan. Yang harus kita lakukan yang kedua, kita harus bertahan menghadapi semuanya ini dengan didasarkan pada kasih Allah. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Maksudnya di sini adalah kita dapat bertahan karena kita mengasihi Allah. Bahkan kita bertahan untuk meraih kemenangan kita. Rasul Paulus juga berpendapat bahwa pada titik tertentu di dalam kehidupan orang beriman, orang-orang bisa saja menyerahkan tubuhnya untuk dibakar.
Tetapi sekalipun melakukan demikian, ia tidak berkenan kepada Allah, juga tidak pula dianggap olehnya. Sebab kalau hatinya tidak memiliki kasih yang tulus kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan untuk sebuah mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bukan hanya kepada orang-orang kudus yang terbesar dan terkemuka, melainkan juga dijanjikan untuk orang yang jelas-jelas memiliki kasih Allah, untuk orang-orang yang selalu bersyukur, dan juga untuk orang-orang yang dewasa dalam iman. Karena setiap jiwa yang benar-benar mengasihi Allah akan mendapati bahwa cobaan-cobaan mereka di dunia telah dibayar penuh di dunia atas, di mana kasih menjadi sempurna. Puji Tuhan. Kesimpulan pada renungan di kesempatan hari ini di dalam Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua, yang telah menguatkan kami semua. Berikan kami kekuatan, keteguhan hati, untuk kami boleh tetap percaya dan tetap bertahan dalam firman Tuhan, dalam menghadapi suatu keadaan titik terendah dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.